menyengaja melakukan sholat, wa ta'yinu menentukan waktu sholatnya, wal fardiyatu dan niat kefarduan, wa in kanat nafilatan muaqqatan, dan jika sholatnya sunnah yang punya waktu, karatibatin seperti sholat rawatib, audata sababin atau sholat yang memiliki sebab, wajaba qasdul fi'li wa ta'yin, maka wajib qasdul fi'li dan ta'yin. Wa in kanat nafilatan mutlaqatan, jika sholatnya itu sunnah yang mutlak, tidak ada waktunya, tidak ada sebabnya, wajaba qasdul fi'li faqat, maka wajib hanya qasdul fi'li saja. Al-fi'lu usalli, adapun yang disebut qasdul fi'li adalah kalimat usalli, saya sholat. Wa ta'yinu, yang dimaksud ta'yin itu zuhran atau asran dan sebagainya, yakni sholatnya zuhur atau asar dan yang lainnya. Wal fardiyatu, yang disebut fardiyah adalah fardhan, yakni kefarduan. Wallahu a'lam bishawab. Baik para ustazah dan jamaah, hari ini kita memasuki perkara penting dalam kaitannya rukun sholat, karena kita sudah pahami bahwa sholat itu rukunnya kalau garis besarnya ada 4. Ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li, satu lagi rukun maknawi. Ada 4. Selama ini yang kita tahu ada 3. Ada rukun maknawi kalau kita ngaji di kitab fikih besar. Baik, yang pertama kita bicara rukun qalbi dulu, yakni terkait dengan niat di dalam hati. Jadi kalau ibu sebelum sholat baru berdiri, belum takbiratul ihram, suka baca kalimat usolli fardhu zuhri atau subuh tadi, salli fardhu subhi rak'ataini, di sini subuh berapa rakaat? Berarti sama. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilatal qiblati adaan lillahi, itu namanya apa? Iya, namanya sebelah sini, nyaut sebelah sini. Itu tadi saya baca usolli, namanya apa? Udah sholat belum saya? Niat bukan? Niat bukan? Bukan niat, lafaz niat, lafaz bacaan niat. Kalau kata nenek-nenek mah bunyi niat, bacaan niat, berarti saya belum niat ya. Itu hukumnya masih sunnah, jadi belum masuk ke paparan tentang sholat, belum masuk intinya, baru lafaz atau bunyi atau bacaan nih hukumnya sunnah ya. Nah yang kita mau kaji bukan itu, tapi yang niatnya di dalam hati, barengan sama tangan ibu ngangkat. Allahu Akbar, Allah
tangannya ngangkat nih. Ini berarti tangan ngangkat hukumnya apa nih ini? Ini nih tangan ngangkat. Sunnah haiat sunnah yang ini mas sunnah. Nah terus kan bari ucap Allah, ini namanya apa nih? Apa namanya? Lafaz apa? Allahu Akbar. Apa namanya? Takbir. Takbiratul ihram. Allahu takbiratul ihram. Jadi yang dikata takbiratul ihram itu ucapan Allahu, bukan langkah tangannya, bukan. Ini mas sunnah. Ini ucapannya Allah, ini yang rukun. Allahu Akbar ini rukun. Yang pertama takbir. Halo, kenapa jadi bingung ya romannya? Halo, udah nyambung? Masih pagi kali ya belum nyambung. Belum ngopi? Oh ya udah baik, saya terusin. Allah. Jadi ini tadi angkat tangannya apa nih? Bukan takbiratul ihram. Hukumnya yang dikata takbiratul ihram yang mana? Ucapannya Allahu Akbar. Ucapan Allahu. Jadi bukan ininya. Oh, bukan ini ya. Nah ini namanya rukun yang kita lagi omongin yang di sini. Ya, kan tangannya ngangkat, mulutnya hatinya. Ya, nanti yang disebut rukun qalbi di sini. Nah, dalam paparan pagi ini ngomongin niat yang di hati. Itu kata Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, bikinnya Imam Syafi'i, berbicara masalah niat. Kita teliti dulu, bedah dulu bentuk-bentuk sholat. Jadi sholat itu bentuknya ada 3. Satu, sholatnya sholat fardu, sholat wajib. Apa dan contohnya sholat wajib? 5 waktu. Yang 5 waktu. Terus apaan lagi? Sholat Mayit. sholat rawatib, sholat jenazah fardu kifayah kan, fardu juga kan. Terus sholat apa lagi? Qadha wajib. Yang bisa boleh pulang nih. Sholat apa lagi? Yang wajib. Sholat Jumat kan wajib bagi orang lanang. Itu gak berjahit dia jadi bingung. Terus sholat apa lagi yang wajib? Yang aja ujian. Sholat qadha sholat hukumnya wajib ya. Yang zaman jahiliyah dulu banyak ditinggalin, wajib qadha, sholat qadha itu wajib. Misalnya gini dah, saya ingetin lagi, segarkan ingatan ibu. Zaman dulu masih men, pulang habis ayam-ayaman, bis muter-muter, nyampe rumah jam 1 dari Tanah Abang, diajak kabur nih. Jam 1 nyampe rumah, kan kita pengen ke kamar mandi tuh. Zaman dulu masih men ibu. Terus ke kamar mandi, keluar darah. Ibu kira apa sedih? Kira apa sedih? Kamar kita begitu. Apalagi lagi Ramadan, ya Alhamdulillah. Allah tahu aja kalau di aus itu. Jadi zaman dulu, di zaman
zaman dulu ya. Dia ceritain zaman dulu ini Pak. Kan jam 1 tuh ibu kamar mandi keluar darah, ya. Berarti kan kita kagak jadi sholat, ya. Nah, itu yang begitu tuh wajib difoto. Kalau kita udah beres men, udah mandi wajib, tuh yang zuhur itu tuh wajib difoto. Karena kita udah keluar dari waktunya, udah lewat. Padahal muat kita untuk sholat di awal waktu. Tuh yang begitu zaman dulu ada apa kagak? Banyak. Pernah kejadian begitu? Terus udah difotoin belum? Ya siap-siap aja. Dan namanya sholat wajib tuh, foto begitu. Berarti wajib dibayar-bayarin utangnya. Nah, itu bukan kajian saya hari ini. Itu yang saya sebutin tadi, sholat 5 waktu, sholat jenazah, sholat Jumat, sholat qadha, namanya bentuk sholat yang pertama, yakni sholat statusnya wajib atau fardu. Maka kata fikih kita, niatnya kudu sah. Kalau pengen sah niat di hatinya, lagi ngerjain sholat-sholat yang tadi, wajib ada 3. Ini wajibnya 3. Berarti kalau 3 ini nggak ada, salah satu aja nggak sah. Maksudnya wajib ada di mana? Di hati. Dan kita lagi ngomongin hati ya. Jadi wajibnya ada di hati nih, niat itu. Maka wajib ada 3 komponennya, unsurnya. 1, qasdul fi'li namanya. Qasdul fi'li. Pakai bahasa kita aja dah. Qasdul fi'li apa Ustazah? Ibu kalau di hati niatnya pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Indonesia ya. Jadi qasdul fi'li itu maknanya gini. Saya niat sholat, kudu ada begitu tuh. Atau saya sholat, maka ini kurang sempurna ya. Zaman dulu niatnya kita sahjaku niat sholat, itu namanya qasdul fi'li. Yang pakai sahjaku silahkan, yang udah biasa. Anak muda sekarang diajarin sahjaku kalau paham. Jadi kita ngajarinnya aku atau saya niat sholat. Itu namanya qasdul. Kudu ada di sini. Barengan kita ngangkat tangan, ucap takbiratul ihram, Allah di hati. Jadi harus ada saya niat sholat. Itu namanya qasdul. 1. Yang kedua, wajib ada, saya susunnya biar lengkap dulu, al-fardiyah. Al-fardiyah ada di kitab ibu. Al-fardiyah itu apa? Kalimat fardu. Fardu. Jadi ketika ibu lagi takbir Allah di hati, berarti saya atau aku niat sholat fardu. Udah ada 2 tuh. Udah ada 2, wajib nih yang 2. Yang ketiga, wajib ada takyin. Takyin, ta, ain, ya lagi nun. Takyin. Apaan itu? Takyin itu nama sholatnya. Zuhur, apa asar, apa maghrib, isya, subuh, terus atau sholatnya jenazah, qadha sholat Jumat. Jadi kudu ada takyin. Jadi kalau tadi subuh, yang wajibnya gimana coba? Nih saya angkat tangan sambil takbiratul ihram. Allah, berarti gimana? Saya atau aku niat
Fardu subuh. Fardu, ada fardunya Bu, awas kelupaan. Saya niat sholat subuh. Sampai situ aja tuh, karena Allah Ta'ala sah. Karena yang wajibnya cuma 3. Ustazah, saya masih ngapain? Fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala, ya. Karena kan adaan tuh maknanya tuh, sebab lawannya adaan Allahan. Boleh begitu Ustazah, ibarat orang kerja lembur. Kalau lembur dapat bonus, jadi boleh banget. Berarti ibu dapat poinnya, pahalanya lebih gede. Jadi gak apa-apa, cuma yang penting ibu paham, yang wajib cuma 3. Paham Bu? Kalau misalnya sholat Jumat berarti bagaimana? Saya tidak sholat fardu Jumat, gitu ya. Yang wajib begitu doang, ya. Jadi sisanya boleh ibu tambahin, dapat pahalanya banyakan. Paham Bu? Ya, itu yang pertama, sholat statusnya atau bentuknya sholat wajib atau sholat fardu. Sekarang yang kedua, sholat yang kedua bentuknya ini dibagi 2 Bu, nomor 2 dibagi 2. Ya, jadi kalau 2A gitu ya. Oh, paham nggak? 2A. Jadi nomor 2 tuh ada A, ada B. 2A, sholat sunnah yang punya waktu. Tidak memiliki sebab. Ya baik. Jadi bentuk sholat yang kedua, ada sholat sunnah yang punya waktu. Artinya dia mau waktunya nggak bisa selain di waktu itu. Tapi nggak punya sebab. Saya kasih contoh, sholat duha. Sholat duha dari jam berapa? Kalau nggak salah jam 6 ya. Dah pasnya 6:30 dah. Karena suka berubah-ubah kan jam ini karena subuhnya lebih malam ya. Jadi 6:30 udah ibu mau duha udah boleh. Boleh nggak saya sholat duha jam 2 siang? Kan saya lagi rajin. Boleh nggak? Emang apa? Duha punya waktu, jadi nggak boleh. Atau tengah malam saya lagi rajin banget sama sholat, pengen sholat dulu. Duha saya jam 2 malam boleh? Iya, karena bukan waktu. Jadi duha itu punya waktu 6:30 sampai ya ikhtiarnya jam 11 lah. Karena setengah 12 lewat 5 menit ya udah tuh jam 11 lah. Lagian kalau duha kesiangan rada-rada males, ibu ya. Jadi balik lagi, itu namanya sholat sunnah punya waktu, tapi nggak punya sebab. Mana lagi Ustazah? Di kitab kita tadi dicontohin kalau tibatin kayak sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah. Nih kalau jam 4 sore boleh kagak saya qobliyah zuhur? Memang apa? Belum ada waktunya ya.
kalau sholat rawatib mah nempel sama sholat ya wajib pada waktunya gitu ya. Kalau ibu udah pulang dari mana-mana kebirit-birit zuhur udah mau habis nih zuhurnya, ibu mah emang gak pernah ditinggal rawatibnya. Amin, kenapa? Udah tinggal 10 menit lagi nih udah mau masuk asar, ibu ngerjain yang mana dulu? Oh iya, kalau udah begitu mah sebab waktunya udah sempit ya, maka ibu wajib sholat yang zuhur itu ya wajib, jangan dibelain. Iya baru takbir udah asar ya, jadi ke sholat zuhur ini kan dosa ya. Jadi sholat rawatib pada sholat ya, yang waktunya itu zuhur, ada qobliyah, ada asar. Qobliyah doang, orang ada bagiannya. Maghrib qobliyah, ba'diyah ada, cuman qobliyahnya ghairu akad. Isya qobliyah ba'diyah, muakkadnya ba'diyahnya. Subuh qobliyah doang, ba'diyahnya agak ada. Zuhur bagian. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin. Memang Ustazah kan sih banyak ninggalin sholat, katanya boleh ditambah sama sholat sunnah kayak rawatib gitu kan. Itu mah nambelin sholat ibu yang hari itu kekurangannya pasti ada. Ibu zuhur nih pikirannya ayah apa? Mikirin anu, bener gak? Makanya ada qobliyah ba'diyah itu buat nambel. Itu tujuannya sholat sunnah. Jadi nambelin kekurangan, cacat pada sholat wajib kita, ibarat kain yang bolongnya kecil-kecil. Lah kalau kain kalau bolong kecil namanya apa ya? Bolong kecil. Punya kain bolongnya kecil apa namanya? Bolong kecil apa gede? Kecil. Kalau sobek Gede. Kalau ninggalin fardu namanya sobek. Mana sobeknya gede banget? Itu mah kagak bisa dijahit tangan pakai jarum jahit. Kudunya pakai apa? Ya mesin juga mesti ditambal dulu pakai bahan lain kan? Lah orang sampai sobeknya sampai gede banget. Berarti kalau potong mah nggak bisa kayak tadi kasus kita nggak bisa ditambal sama yang kecil. Iya kecil tuh buat melengkapi nyempurnain sholat kita. Ya kan kadang-kadang di takbirnya lupa sama dunia, di rukunya buat tadi nawar Tuhan gimana ada kembalian gitu. Ibu begitu kagak? Iya udah sama. Itu namanya salat sunnah yang punya waktu, tidak punya sebab. Apalagi tarawih, termasuk tarawih itu boleh nggak ntar malam saya tarawih? Memang apa? Bukan Ramadan. Dia ada waktunya, Ramadan ya. Jadi itu namanya kalau sholatnya begitu tuh punya waktu tapi nggak punya sebab. Maka ketika niat wajibnya cuma 2. Kalau tadi kan sholat wajib 3 ya. Kalau sholat sunnah yang punya waktu tidak punya sebab, wajibnya cuma 2. 1 qasdul fi'li, saya niat sholat. Terus yang kedua wajibnya apa? Ta'yin nama sholatnya. Misalnya kayak duha nih, berarti ibu niatnya di hati nih, Allah, berarti di hati gimana ngomongnya? Yang wajibnya saya
niat sholat duha karena Allah Ta'ala sah. Karena wajibnya cuma duha. Kalau sholat tarawih, Allah, berarti saya niat sholat tarawih. Ya, kalau ibu jadi makmum, dia bermakmum karena Allah Ta'ala. Gitu. Jadi dia wajibnya cuma dua. Karena sholat tarawih kan biasanya kita jamaah ya. Soalnya kemarin lagi corona, sholatnya sendiri ya. Jadi balik lagi, itu sholat yang punya waktu, nggak punya Terus 2B, sholat sunnah yang tidak punya waktu tapi punya sebab. Tidak punya waktu tapi punya sebab. Mana contohnya? Sholat istisqa, sholat minta hujan. Ya, sholat istisqa ya, minta hujan. Nanti kalau minta hujan kapan? Kalau panjang, kayak kita kemarin-kemarin tuh sebelum hujan ya. Kalau lagi hujan dulu mah jangan minta istisqa, lalu kita banjir ya. Jadi sholat istisqa itu waktunya kapan aja. Yang penting sebabnya karena lagi musim kemarau paceklik. Jadi dia mah enggak apa artinya karena ada sebab dikerjainnya. Ya kalau lagi musim hujan ya nggak akan terjadi sholat istisqa. Terus ada lagi sholat gerhana. Gerhana baik gerhana bulan atau gerhana matahari. Iya baik. Kalau sholat gerhana sebelum gerhana apa habis gerhana? Oh iyalah. Jadi kalau misalnya dihukumi nanti jam 11 10 menit akan terjadi gerhana matahari umpama. Berarti pada saat gerhana terjadi berarti akan ada sholat. Nah, jadi sholat itu terjadi karena ada dia sebabnya gerhana. Dia mau kapan aja ya, gimana gerhananya? Terjadinya 11.10 di jam itu. Gitu. Itu namanya sholat yang tidak punya waktu tapi punya sebab. Maka pada saat niat yang wajib itu di hati sama kayak yang 2A. Ada 2. 1 qasdul fi'li, saya niat sholat. Yang kedua ta'yin, sebut nama sholatnya apa? Saya niat sholat minta hujan istisqa, atau saya niat sholat gerhana matahari, atau niat sholat gerhana bulan. Ustazah, udah begitu doang? Udah. Terus nggak pakai sunnah-sunnah begitu kayak duha misalnya ibu. Tadi kalau saya misalnya begini, Allah saya niat sholat sunnah duha 2 rakaat. Terus kamu kalau niat sholat duha gimana? Saya niat sholat duha sunnah karena Allah Ta'ala sah, bonusnya banyak. Boleh. Itu kan tadi minimalnya yang sesuai dengan aturan wajibnya saja. Kalau ibu mau tambahin berarti tadi saya bilang ibarat orang kerja
bonusnya banyak, jadi boleh. Tapi kalau terawih mah ibu niatnya panjang-panjang ketinggalan. Saya niat sholat sunat terawih 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah ya 50 ruku. Ya, artinya ini bisa bermanfaat saat kita sholat berjamaah ya. Terawih yang sholatnya juga banyak. Jadi kembali lagi nomor 2 berarti ada 2 poin. Ada sholat yang punya waktu nggak punya sebab, ada yang tidak punya waktu tapi punya sebab. Maka yang wajibnya di hati hanya 2. Yang satu saya niat sholat, yang kedua demi sholatnya. Baik. Poin yang ketiga tingkatannya, yakni bentuk sholat yang ketiga adalah sholat yang tidak punya, sholat sunnah yang tidak punya sebab dan tidak punya waktu. Tidak punya sebab, tidak punya waktu. Tidak punya sebab, tidak punya waktu. Apa contohnya Bu? Sholat apa namanya? Hajat. Iya, sholat apa namanya? Gak punya sebab, gak punya, udah sholat mutlak ya. Dia gak punya sebab, gak punya waktu. Ibu pernah sholat mutlak? Belum. Udah. Jadi yang wajibnya Ustazah, apaan tuh niatnya? Niatnya yang wajibnya cuma satu. Apa? Qasdul fi'li doang. Jadi ibu ketika semasa takbiratul ihram, Allah tuh ibu cuma niat gini, saya niat sholat. Udah segitu doang. Yang wajibnya kan dia gak ada judul nih sholatnya. Nah biasanya orang kita ditambahin kata ya gitu ya, biar ngegesin kalau yang disolatin adalah sholat mutlak. Usolli sunnatal mutlaqi, bisa gitu ya. Atau pakai bahasa kita dah, saya niat sholat sunnah mutlak, enggak apa begitu. Yang penting ibu paham wajibnya cuma saya satu doang, qasdul fi'li. Ya. Paham tuh? Nah, saya simpulkan dulu tak baru kalau dia bertanya. Jadi hari ini kita ngomongin rukun qalbi. Kita satu-satu dibahas di bedah. Karena di sini ngomonginnya rukun qauli. Salah satunya yang pertama takbiratul ihram. Biar sah takbiratul ihram nanti syaratnya ada 16. Kalau antum nggak ada belas, itu resikonya. Nah kalau sekarang baru niat doang, karena itu rukun sholat. Jadi yang dikata niat barengan sama kita angkat tangan pada saat mengucap takbiratul Ihram. adanya di Hati. namanya rukun qalbi, ya bahasa hati. Kalau udah hati mah yang tahu cuma kita Allah. Di sini yang bikin sah atau tidaknya nanti sholat kita diawali. Nah, ketika ngomongin niat tergantung bentuk sholatnya. Yang pertama kalau sholatnya wajib berarti dulu ada di 3 ya, qasdul fi'li. Ya, terus Fatihah ada ta'in. Kalau sholatnya kedua yang sunnah, sunnah yang punya waktu nggak punya sebab. Ada sunnah yang tidak punya waktu punya sebab. Wajibnya cuma 2 ya, qasdul fi'li dan ta'in. Terakhir sholat yang kagak punya sebab, gak punya waktu, itu katanya
gantung-gantungan. Ada yang 2 cakep, yang 4 kalau yang 2 minta sehat doang. Karena kalau 2 rakaat ibu sedekah sendi ibu. Kan di badan kita ada 360 sendi. Ama Nabi disuruh sedekahin. Sedekahnya lewat apa? Duha 2 rakaat. Makanya yang duhanya 2 rakaat berarti cuma minta sehat. Dan cuma doanya bererot. Yang di langit turunin, yang di bumi keluarin, yang jauh, yang dikit kata Allah, lalu 2 doa banyak banget mintanya. Kalau pengen rizki ada di hadis kursi. Kata Allah, sholatlah Anda 4 rakaat di awal siang. Nah ini berarti duha 4 rakaat. Kata Allah, aku jamin aku cukupkan rizkiku untuk kamu. Berarti kalau pengen plus biar rizkinya bocor, duhane 4. Kalau 8 saja, wah itu mah udah dibangunin rumah di surga. Itu kelas-kelas ibu dah. Saya belum nyampe itu makomnya. Ya, jadi boleh ya. Duhanya duha. Baik ibu, jadi udah berapa dah tuh? 3 ya. Nah sampai sini kalau ada yang mau nanya silakan. 10 menit. Ya. Nah, miknya rasa kok. Dulunya non muslim, begitu masuk Islam, alhamdulillah berapa tahun dah? 20. Tadinya apa? Katolik. Ya, alhamdulillah dapat hidayah ya dari Allah, yakin mantap dah ya, mantap banget ya sekarang. Olivia mantap banget ya, keluarga semua muslim, udah belum? Oh, gitu. Baik, jadi gimana yang dulu saya lagi masih Katolik, masih non muslim, dibayarin apa enggak Ustazah? Kan belum masuk Islam. Itu berarti tidak terbebani hukum. Nah, tapi kalau Olik mau ngerjain ya, yang dulu saya masih masa-masa jahiliyah ya, buat nambelin silahkan ya. Ya namanya juga pertaubatan ya, sebanyak-banyaknya. Nah kita kerjain, moga-moga itu jadi wasilah husnul khatimah gitu ya. Alhamdulillah itu Olik ya. Dan kita di sana kecamatan ya. Iya nih. Itu aja saya. Iya baik. Mungkin baru bergabung ya Neng. Ya, kita pernah bahas materi tentang qadha. Begini. Qadha itu dikerjainnya kapan? Saya tawarin ibu pernah, Bu mau ngerjainnya kredit apa dibayar cash langsung? Cash, berarti kebangun untuk dia sholat terus. Gini Bu, utang ibu sholat itu, ibu tahu gak jumlahnya berapa? Karena ibu juga ada lupa, tapi ibu ini kayaknya masih agak muda, berarti belum terlalu lama juga. Ya, ini yang kesian yang udah 70-80. Jadi gini, mendingan bayaran kredit. Ya, bayar kredit itu gimana Ustazah? Habis sholat zuhur lagi gitu. Habis asar lagi. Orang protes, kan habis asar nggak boleh
itu udah ngaji babnya, yang nggak boleh yang bagaimana sholatnya gitu. Kalau ini mah ada sebab duluan, ya ada sebab duluan boleh. Yang penting tertib, jangan jangan di asal-asal doang atau di subuh-subuh doang. Semua sholat dia pakai buat bayar. Iya, jadi misalnya kita mulai kalau Hadrat Syekh Rahimahullah pada Syekh Hadani, kita tuh ngajinya begini. Jadi mulai dari subuh, habis subuh langsung subuh lagi. Tapi harus ada potongan berarti ya, karena itu sholatnya sholat qadha. Terus ntar Ustazah kalau subuhnya langsung sekali 3 boleh nggak? Boleh kali. Misalnya subuh lagi, bangun lagi, subuh lagi, bangun lagi, subuh lagi, boleh. Atau saya sholat subuh terus sampai menjelang zuhur, boleh. Gitu. Ntar habis zuhur, saya zuhur aja sampai menjelang. Iya. Ntar habis asar, saya asar sampai menjelang maghrib. Habis maghrib terus sampai menjelang Isya, habis Isya terus sampai menjelang. Artinya boleh gitu ya. Nah kalau ibu nanya lagi, iya Ustazah, kalau yang sempat siangnya, kalau saya punya wanita karir MC mau cucu, MC itu mau cucu ya, nggak bisa siang Ustazah, bisanya malam boleh. Jadi siang sama sekali nggak bisa karena dia banyak kesibukan. Malam boleh, kayaknya kalau habis maghrib belum besar. Kayaknya kalau maghrib itu lemah udah ngumpul semua ya. Materi bentar malam aja deh. Sekalian tahajud saya bangun, saya mau foto. Dari mulai subuh fotonya, tetap mulainya subuh. Misalnya malam kuatnya subuh sama zuhur doang, udah lepas lagi badan. Besok malam terusin asar sama maghrib. Besok malam terusin lagi isya sama subuh, terus muter sampai kita yakin udah selesai. Itu ya Neng? Ya, dan Pak. Niat nih, saya niat sholat qadha fardu ya, atau fardu qadha subuh boleh. Atau saya niat sholat fardu subuh qadha karena Allah Ta'ala boleh. Yang penting ada kalimat qadha-nya ya. Nah, ya, mulai yuk. Oh iya. Iya tahu. Memang kan disuruhnya begitu. Baiklah kalau Al-Quran fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu memulai baca Quran kan Fatihah Quran, maka disunahkan kita baca ta'awudz. Dia ta'awudz itu sunnah. Ya kalau kayu baca tuh ta'awudz berarti poinnya apa? Pahalanya. Kalau nggak pakai iya apa sih, cuma berarti nggak ada poin plus. Itu semua termasuk sholat sunnah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya lagi tadi. Ya, kontuti. Makanya tadi lagi dibenerin ketiga dia wajibnya. Berarti kurang nggak? Kurang, salah apa enggak? Enggak. Iya tuh kan. Ya gua kurang aku ya, kalau kurang jelas salah. Makanya tadi saya tekenin kan, wajibnya 3. Iya, kalau apa sih hukumnya sunnah, nggak impas dia. Iya, makanya dari tadi kan saya terusin. Saya berulang-ulang, saya itu kan kalimat itu ya, berarti potensi kurang atum. Kan nggak tahu Ustazah, kata
Bu Ayu kan kemarin-kemarin saya kagak tahu apa juga, kalau nggak tahu maka nggak apa-apa, tapi kualitasnya berarti berkurang karena ketiadaan ilmu. Makanya juga wajib jadi tahu itu tujuannya. Alhamdulillah masih dikasih kesempatan memperbaiki yang kurang-kurang gitu ya. Yang tadi kemarin saya ajarin dua cara ya, yang lurus aman tengah-tengah duduk tegak. Ya nggak apa-apa, di sini juga boleh. Berarti ini sholatnya mikirin apa? Apa beda begitu dua rakaat? Karena belum biasa ya. Sebenarnya nggak mirip. Iya, jadi kan ada dua cara naruh tangan nih. Di bawah gunung kembar. Kan ada yang agak akur. Oh kayak jin gitu anak benar. Masih belum tekan, udah mati belum apa. Iya gitu ya. Apa lagi di sini tadi? Ada? Ngaco? Saya nggak kelihatan. Ya, duduk belakang. Saya tuh bener-bener apa tuh? Qobliyah zuhur asar 4 ya. Ya. Sekaligus. Iya Pak. Qobliyah zuhur ustazah sholatnya kan 4 ya. Itu 2 aja apa 4-4 yang kita kerjain? Boleh? Bukan maksudnya ngerjain ya kan? Surahnya kenapa? Ya surahnya 4 rakaat atau cuma 2 rakaat aja dibaca surahnya. Oh, ibu yang sistemnya langsung 4 apa 2-2? Langsung 4 ya. Sebenarnya ibu mau bacain surahnya semua boleh aja, karena kan dia tanpa tahiyat awal. Kalau sekaligus 4 nggak pakai tahiyat awal, ibu langsung mau dipakai surah semua boleh. Kalau saya pakainya 2 aja misalnya, 2 agak kelamaan boleh. Nggak pakai surah semua juga boleh. Boleh pakai doa nggak apa-apa. Tadi sholat subuh aja nggak pakai surah juga nggak apa-apa. Nah, gua belum masak, belum nyuci, belum pakai aja dah. Gitu bu ya. Kalau ibu pakaiin, alhamdulillah. Saya udah keluarin di mana ya yang surah-surah sholat. Kober ada di mana? Lihat ya. Di sini juga ya? Belum ya? Kober ya masih ada nggak? Masih ada? Iya. Ya maksud saya gini, biar sholat, tiap sholat kayak zuhur, hari Senin surahnya beda, asar beda, terus Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai Minggu. Iya, iya udah saya kasih tuh. Di sini udah belum ya? Oh belum ya, saya pinternya. Rasanya biar sholatnya gini bu, jangan kuliah dulu, biar
jalan lagi. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, kan ibu baca rotinya itu biar matching. Jadi kan Habib Abdullah ngomong begini nih, lana tarbiyatun khassatun nahnu nurabbi man la ya'rifuna. Kata Habib Abdullah, kami akan memberikan pendidikan istimewa bagi orang dia gak kenal sama aku, tapi aku kenal sama dia. Lantaran apa? Kita ngaji kitabnya, baca wiridnya, ngamalin ajarannya. Itu salah satunya. Makanya saya berikan sholat surah setiap sholat. Jadi jangan hina atau ya lagi mau buru-buru nih. Nah, kayaknya mencingannya. Ya, biar beda-beda. Tolong cari lagi tadi. Maksudnya kopiin. Ya nanti saya jelasin. Ya, baik. Satu lagi. Ya, baik. Ustazah, bolehkah kita sholat kodok terus kita mengikuti imam yang sedang sholat fardu adaan, boleh nggak? Kita niatnya kodok, di situ fardu adaan, boleh. Tapi kamu udah sholat fardu belum? Udah sholat. Oh iya boleh. Yang penting gini lah, yang sholatnya matching, ada rukunya, ada sujudnya. Kalau imam sholat jenazah, kita sholat kodok fardu itu nggak boleh, kita nggak matching. Iya, dia mau ada ruku, ada sujud, itu boleh. Ini ada nih, saya boleh pinjem Qobliyah subuh 2 rakaat, Fatihah, Linsira, Alfil gitu Bang. Oh gitu. Tapi itu dia, bukan sholat wajibnya. Bukan, sholat sunah-sunahnya. Oh, sunah bagus kok, ada lagi sunah-sunahnya. Ini kita apa ya? Boleh pinjem sama Bu Haji. Oh, iya. Jadi kalau kita sholat wajibnya yang kita kasih. Oh, wajibnya. Iya, ini sunnah yang lain. Apa surat-surat? Iya, Sholat wajib. Oh, wajib. Hari Zuhur apa, hari Senin apa gitu. Kamu aja udah lahir nggak? Di Kober kan? Kober kita kasih ya waktu itu ya. Oh ya, kita cari lagi deh ya. Ya maksudnya biar ganti-ganti gitu. Panjang-panjang kalau salah. Ya. Takut perut panjang kan? Paling panjang sapihis. Kan cuma ibu udah di luar pala. Ya. Mohon izin, saya pagi-pagi ibu nih ya barengan sama di Raisan Ciganjur, kajian juga namanya pagi soal. Jadi tiap Rebo barengan terus sama ibu. Biasanya di zuhur ini ngajinya pengennya selalu pagi, mungkin zuhur ada ini kali ya. Jadi iya, tapi di musola di masjid itu yang harus ada kajiannya ta'lim ya. Jadi bu mohon maaf minta ridho ya bapak ya, ini bisa duluin jadinya pagi. Ibu masaknya pulang dari sini aja ya. Dari sini baca Latiful Haddad dulu, saya pamit duluan ya bu, minta izin ya, minta ridhonya, mudah-mudahan yang sedikit kita sampaikan manfaat ya, biar niat kita udah jauh lebih sempurna. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq